Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita kembali mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur untuk pagi hari ini kami masih boleh kembali mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada abjad huruf R. Dan kita akan belajar tentang Rahab. Yosua pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Rahab adalah seorang perempuan berdosa yang rumahnya terletak di atas tembok dan dibangun secara strategis sebagai tempat penginapan untuk para pengembara. Cerita tentang Rahab ini dimulai dengan dikirimnya dua orang pengintai oleh Yosua. Kalau kita membaca sekilas kisah ini, memang tidak ada yang salah dari tujuan dan niat Rahab. Rahab hadir hanya sebagai penolong bagi dua pengintai itu. Tetapi keputusannya untuk menolong dengan cara berbohong adalah tindakan yang bertolak belakang dengan ketetapan dan perintah Allah. Sekalipun yang dilakukan Rahab menolong umat Allah, tetapi Allah sendiri tidak pernah membiarkan tindakan berbohong. Kebohongan tetaplah dosa. Kita jangan kompromi dengan kebohongan sebab Allah benci dosa. Pertanyaannya dalam hal ini, mengapa Rahab itu dipandang benar oleh Alkitab? Sebelum kita salah menduga mengenai kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan ayat yang akan saya baca. Ya. Sebelum Rahab menolong kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua, Rahab telah mendengar mengenai Allah Israel. Saya baca Yosua 2 ayat 12 sampai 16 supaya jelas. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadapku, ya, terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Alkitab membenarkan Rahab bukan karena kebohongannya, tetapi karena imannya. Rahab menunjukkan imannya pada saat ia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan nyata. Ayat 9 dan ayat 11. Dan ia memutuskan untuk berlindung di dalam kuasanya. Ayat 12. Sesungguhnya itulah yang membuat Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu. Iman itulah yang menyelamatkan Rahab. Melalui kisah Rahab ini, ada beberapa hal yang seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang besar, perkasa, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kedua pengintai itu. Kedua,
Iman yang benar tidak berhenti pada keyakinan akan adanya Allah yang Maha Kuasa saja, tetapi dilanjutkan dengan mencari cara agar dapat berkenan kepada Allah dan berlindung dalam belas kasihan-Nya. Ketiga, iman membuat seseorang berkenan kepada Allah. Penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, wajiblah ia yakin bahwa Allah itu ada. Dan iman membuat seorang Rahab diselamatkan dan tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ibrani 11 ayat 31 berkata, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah membenarkan tentang kebohongan. Karena Alkitab mengajar kepada kita, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya adalah jahat. Nah, apakah kita punya iman seperti Rahab? Tuhan menolong kita memiliki iman yang kuat dan terus berpegang pada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akhiri dengan doa. Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami dalam keadaan apapun kami tidak kompromi dengan kebohongan. Tuhan tolong kami supaya kami juga memiliki iman seperti Rahab yang sungguh berpegang pada janji firman Tuhan, karena firman-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Hamba berdoa dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi. Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan kebenaran firman, sehingga hidup ini makin berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, Tuhan memberkati. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.